Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Maufang. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk menjelaskan 5 materi dari mata kuliah Nahwu Shorof yang pernah kita pelajari di kelas kuliah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 kunci utama yang harus dipahami oleh seseorang yang ingin menguasai Nahwu Shorof. Antara lain harus bisa membedakan kalimat. Yang kedua, harus mengetahui atau hafal i'rab serta alamat-alamatnya. Yang ketiga, memahami tarkib atau kedudukan lafaz. Yang insya Allah dari 3 kunci utama itu nanti akan saya ekspor dalam video kita kali ini. Yang pertama adalah tentang kalimat. Apa sih pengertian dari kalimat itu? Kalimat adalah satu suku kata. Satu suku kata, baik itu kata benda, kata kerja. Biasanya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan kata. Jadi berbeda. Kalau kalimat yang ada yang dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia itu, dalam pelajaran bahasa Arab biasa disebut dengan jumlah. Ya. Jadi kalimat yang kita pelajari di bahasa Arab itu sering disebut dengan kata dalam konteks bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kalimat terbagi menjadi 3, antara lain kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Saya nanti akan mengulas satu persatu dari kalimat itu. Yang perlu dipahami bahwa masing-masing kalimat itu nanti memiliki tanda-tanda atau alamat, supaya kita bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, dan mana kalimat huruf. Langsung saja. Di sini disebutkan fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa dilamin wa alif. Sebelum itu mungkin perlu saya jelaskan dulu apa definisi dari kalimat isim. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri, ma yadullu ala ma'nan, gitu kan. Yang menunjukkan dirinya, yang menunjukkan arti dirinya sendiri tanpa bersamaan dengan zaman atau waktu, tanpa bersamaan dengan zaman. Mungkin identitas ini yang membedakan antara kalimat isim dan kalimat fi'il nanti. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya kalimat isim itu disebut dengan kata benda, meskipun ada beberapa perbedaan. Di dalam nadzuman yang telah saya baca tadi, nadzuman Imriki itu tadi dijelaskan bahwa alamat atau tanda-tanda dari kalimat isim itu ada 4. Meskipun pada literatur kitab nahwu yang lain ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 5, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 5. Nah, sekarang kita akan mengulas itu. Mungkin tanda kalimat isim itu ada 4, antara lain tanwin, jar, huruf jar, dan lam alif atau al. Sekali lagi, tanwin, jar, huruf jar, dan al. Maka ketika ada salah satu tanda itu kita temukan dalam sebuah kalimat, maka kalimat ini bisa dipastikan kalimatnya kalimat isim. Kita ulas satu persatu. Misalkan tanwin nih, tanwin seperti contoh zaitun, seperti contoh masjidun, kolamun, dan lain sebagainya. Karena pada kalimat itu ada tanwinnya, kolamun, masjidun, zaitun, maka kalimat ini pasti dikategorikan sebagai kalimat isim. Kemudian al-khafdi atau jar. Mengapa di sini terdapat 2 jenis jar? Jadi jar itu biasanya ada 2 faktor yang melatar belakangnya.
Ada jar yang karena idhofah, ada jar yang karena huruf jar. Di sini disebutkan dua. Berarti khafdi yang pertama itu yang dimaksud adalah jar karena idhofah. Oh maaf, kalau dalam kitab memiliki seingat saya ada 3 faktor ya. Ada yang karena huruf jar yang karena huruf jar, ada yang jar karena idhofah, yang terakhir itu jar karena tabi atau mengikuti pada matlub lafaz yang dibaca jar. Oke, berarti yang dimaksud al-khafdi yang pertama itu antara jar karena idhofah dan jar yang karena tabi lil matlub. Seperti contoh ada lafaz ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin. Kata zaidin ini kita perhatikan kata zaidin, suku kata nomor 2 itu dibaca jar karena itu dibaca jar karena ada lafaz atau ada satu kata yang disandarkan pada lafaz zaidin, yakni lafaz ghulamu. Karena disandari lafaz ghulamu, inilah yang disebut dengan tarkib idhofi. Ada dua kata yang pertama itu disandarkan pada kata yang kedua, sehingga unsur kata yang kedua itu harus dibaca jar, kata zaidin. Maka lafaz seperti zaidin ini bisa dikategorikan sebagai kalimat isim. Kemudian lanjut, harfi khodin adalah alamat dari kalimat isim itu ketika kemasukan huruf jar. Huruf jar kalau dalam kitab Tafrihatul Wildan Awamil itu ada 19, di antaranya fi, ada ba dan sebagainya. Fi, kita ambil contoh fi, fil masjidi, fil madrasati. Kata yang ada setelah fi itu tadi, al madrasati, al masjidi, itu berarti bisa dipastikan kalimatnya kalimat isim karena kemasukan fi sebagai huruf jar. Paham ya? Yang terakhir lamin wa alif. Ya, ini ketika ada kalimat yang kemasukan al. Biasanya kalau ada kalimat yang sudah kemasukan al, ini nggak ditanwin. Seperti contoh itu tadi yang di huruf jar fil masjidi, kita ambil contoh. Lafaz fil masjidi itu nggak perlu ditanwin karena sudah ada alnya. Karena ada alnya, maka lafaz al masjidi ini patut disebut sebagai kalimat isim. Atau kita ambil contoh yang lain yang tidak kemasukan huruf jar, misalkan ada lafaz al mu'minu akilun. Al mu'minu akilun. Nah, lafaz al mu'minu itu enggak kemasukan huruf jar ya. Maka sudah cukup dikategorikan sebagai kalimat isim lafaz al mu'minu itu karena sudah kemasukan al atau lam min wa alif. Oke. Kemudian melanjutkan jenis kalimat yang kedua, yakni kalimat fi'il. Kalimat fi'il persis seperti jenis kalimat yang pertama tadi, kita bahas definisi dan alamatnya. Definisi dari kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri, dan bersamaan dengan salah satu 3 zaman. 3 zaman yang dimaksud itu ada zaman madhi. Madhi itu berarti masa lampau, masa lalu. Kalau ada lagi zaman mustakbal, masa yang akan datang, future. Ada lagi zaman hal, continuous. Zaman hal itu zaman yang sedang dikerjakan, masa dimana seseorang tengah melakukan sesuatu, sedang. Ketika ada kalimat yang bersamaan dengan salah satu 3 zaman itu, maka disebut kalimat fi'il. Atau kalau dalam bahasa Indonesia seringnya disebut, biasa dikenal dengan kata kerja. Oke. Kemudian alamat-alamat dari kalimat fi'il, saya ambil referensi dari kitab Syarah Al-Imriti ini, Nazm Al-Imriti. Itu ada beberapa, di antaranya ada qad, ada sin, tak sakinah,
dhamir mutaharik mahal rofa, nun jamak niswah, dan ya muannats mukhatabah. Ada 6 alamat yang disebutkan dalam nazam ini. Kita ulas satu persatu lagi. Fi'il itu bisa diketahui identitasnya itu dengan mengetahui beberapa hal. Qad, yang pertama qad. Ketika ada lafaz yang masukkan qad, maka itu disebut kalimat fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Ada qad doroba, qad nasoro, qad yang suruh. Maka lafaz doroba, nasoro, yang suruh, yang kemasukan qad ini disebut sebagai kalimat fi'il. Nah, oke. Kemudian alamat yang kedua adalah tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Taknis itu artinya perempuan, sakinah itu artinya mati atau sukun. Taknya disukun. Seperti contoh dorobat, seperti contoh nasorot. Biasanya tak di sini memang masuk pada fi'il madhi ya. Nah, nasorot dan nasorot dan dorobat itu tadi karena kemasukan tak taknis sakinah, maka dikategorikan sebagai kalimat fi'il madhi. Yang selanjutnya adalah dhamir mutaharik mahal rofa. Yang menandai kalimat itu disebut sebagai kalimat fi'il. Yang ketiga adalah dhamir mutaharik mahal rofa, yakni kata ganti orang. Dhamir itu artinya kata ganti orang, mutaharik itu yang diharokati, mahal rofa itu berarti terkait atau kedudukannya sebagai fa'il. Seperti di sini dicontohkan lafaz fa'alta, wa tafa'alta mutlaqon kaji tali. Fa'alta, kita perhatikan kata fa'alta, fa, ain, lam, dan ta. Oke. Mana dhamir mutaharik mahal rofanya? Ta. Jadi kata yang kemasukan ta itu tadi, dhamir itu tadi disebut sebagai kalimat fi'il. Fa'ala. Fa'ala ini berarti termasuk dari kalimat fi'il. Kemudian lagi nun jamak niswah. Yang selanjutnya adalah nun jamak niswah, yakni nun yang menandakan kalau fi'il yang masukkan nun itu dilakukan atau subjeknya adalah perempuan banyak, seperti kata fa'alna, seperti kata dorobna. Ingat, nun jamak niswah ini nunnya yang nunnya itu yang tidak ada alifnya, yang tidak panjang, yang pendek. Fa'alna, dorobna. Nah, maka kata itu patut disebut sebagai kalimat fi'il. Doroba, fa'ala. Yang terakhir dari alamatnya kalimat fi'il itu adalah ya muannasah mukhatabah. Di sini dicontohkan if'ali, lagi idribi, unsuri, seperti itu. Nah, artinya ya muannasah mukhatabah tadi adalah ya yang menunjukkan arti perempuan pihak kedua. Jadi kamu perempuan. Misalkan ada kata if'ali, maka artinya lakukanlah wahai kamu perempuan, seperti itu. Ya, itu tadi di antara dari tanda-tanda atau alamat dari kalimat fi'il. Kemudian jenis kalimat yang ketiga, yang terakhir itu adalah kalimat huruf. Wal harfu lam yasuh lahu alamah ilang tifam qabulihil alamah. Ini menjelaskan tentang tanda-tanda kalimat huruf. Tanda kalimat huruf di depannya. Sebelum itu definisinya kalimat huruf itu di sini enggak dijelaskan. Huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa menunjukkan arti secara sempurna kalau tidak bersamaan dengan kalimat lain. Jadi artinya tidak akan bisa sempurna kecuali kalimat ini harus bersamaan dengan kalimat lain. Seperti contoh fi itu, fi ya. Fi itu kalimat huruf jar. Nah, fi ini tidak bisa menunjukkan arti sempurna, tidak bisa dipahami kalau fi ini berdiri sendiri. Fi, di, apa artinya di? Nah, kecuali kalau fi ini kita sambung dengan kata al-masjidi, misalkan kita sambung dengan kata al-madrasati dan lain sebagainya, maka
V ini akan bisa menunjukkan arti dengan sempurna. Fil masjid, di masjid, fil madrasati berarti di sekolah, dan lain sebagainya. Itu definisinya kalimat huruf. Kemudian tanda-tanda kalimat huruf. Tanda-tanda kalimat bisa disebut sebagai kalimat huruf itu adalah, di sini dijelaskan, lam yasluh lahu alamah ilang tifang qabulihil alamah. Ketiadaannya alamat itu adalah alamat sebagai kalimat huruf. Ketiadaannya alamat itu adalah alamat dari kalimat huruf. Maksudnya gimana? Ketika ada kalimat huruf itu tidak disertai dengan alamatnya kalimat isim atau kalimat fi'il, maka itu patut disebut sebagai kalimat huruf karena nggak menentu. Ada yang fi, ada yang di kasroh, ada yang lam itu di sukun, ada anna itu di fathah dan tasdid juga, dan lain sebagainya, karena nggak menentu. Maka untuk menentukan alamatnya itu ya itu tadi, ketika tidak ada alamat atau tanda-tanda dari kalimat isim, baik dari kalimat isim maupun kalimat fi'il. Ya, contohnya seperti fi itu huruf jar, contohnya seperti inna itu amil nasib, contohnya seperti kana itu amil rafa, merofakkan isim. Bukan kana, sorry, kana itu kalimat fi'il, dan lain sebagainya. Jadi kunci yang pertama, kunci utama seorang bisa memahami teori nahwu syarat itu harus bisa membedakan di antara 3 kalimat ini. Baru melanjutkan ke babul